Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kaum muslimin dalam mempersiapkan menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman yang sifatnya kebendaan, yang sifatnya materi. Maka tuntunan kita berikutnya kepada umat adalah, perhatikan, jika sudah dekat masanya dan sudah pasti. Jika sudah dekat masanya dari apa? Hantaman meteor menabrak bumi ini. Maka yang harus segera dibuat oleh kita, yang pertama, sebaiknya hijrahlah ke pedusunan, ke perkampungan. Sebab apa? Sebab orang yang hidup di tengah kota adalah orang yang paling panik di muka bumi ini. Mereka seluruhnya bergantung kepada teknologi. Di kampung sangat memungkinkan kita melakukan survival. Oleh karena itu, sangat baik kalau dari sekarang kita mulai beransur-ansur menyiapkan gubuk sederhana di kampung-kampung rumah kita. Jangan numpuk di tengah-tengah kota kaum muslimin. Di masa-masa beratnya tekanan dan beban hidup, apalagi dengan hilangnya teknologi, adalah orang di tengah kota yang paling merasakan dampaknya. Plus Dajjal hanya akan datang memasuki kota besar. Ya, jadi harap kaum muslimin melakukan persiapan, membuat persiapan di mana yang akan bergabung dengannya nanti hanyalah orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak akan mungkin membunuh tetangganya sendiri. Orang soleh akan saling jaga-menjaga, akan saling kuat menguatkan seberat apapun tekanan dan beban hidup yang dirasakan. Selanjutnya kaum muslimin yang harus segera dilakukan adalah jika sudah dekat dan sudah pasti. Belum sekarang ya, belum sekarang. Jual aset-aset yang ada. Jual aset-aset yang ada. Rumah yang mewah segera uangkan. Tutupi hutang-hutang kalau ada. Lalu belilah emas, rebut emas sebanyak-banyaknya dalam bentuk kepingan-kepingan. Yang paling bagus adalah infakkan segera di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dan kalau mampu. Kalau ada jalannya, hijrahlah ke Mekah atau ke Madinah. Karena itu perintah Rasulullah di akhir zaman, orang yang termasuk dijamin selamat adalah yang hijrah ke Mekah dan ke Madinah. Dengan menjual aset-aset kita. Awas, jika ini diabaikan lalu terjadi, aset tersebut tidak akan berguna sama sekali. Hisabnya tetap berat di akhir zaman, di hari kiamat. Sementara dia tidak dapat dimanfaatkan di kehidupan dunia ini, malah jadi beban. Contoh, mobil-mobil mewah yang harganya 500-600 juta, 1M sampai 1,5 M, 2 M. Apa gunanya jadi bangkai rongsokan? Dijual kiloan pun orang gak mau beli. Sebelum itu semua terjadi, maka jual itu kaum muslimin. Tapi ingat, setelah pasti ya, setelah pasti. Udah jelas pengumumannya. 45 hari lagi dari sekarang NASA mengumumkan bahwa bumi akan mengalami hantaman meteor. Dan meteor yang datang adalah dalam bentuk dengan skala diameternya yang cukup besar. Kalau sudah begitu beritanya Pak, ini positif, ini pasti, maka aset-aset yang ada segera lepaskan. Khususnya menutupi hutang-hutang yang ada. Lalu dana-dana kita yang ada di bank-bank dan sebagainya segera tarik. Emaskan segera, karena itu akan bermanfaat. Baik kaum muslimin, lanjut. Sekarang persiapan fisik dan keahlian. Apa yang harus kita persiapkan secara fisik? Pertama, usahakan jangan berbadan gemuk. Ya. Orang yang paling berat, orang yang paling merasa sangat tertekan dan sengsara, nelongso, menderita adalah orang yang berbadan gemuk. Naik kuda nggak mau. Ndaki ke gunung terasa terlalu berat. Jangankan bawa anak kita, bawa lari ke kampung, badan aja nggak kebawa.
upayakan tu tidak gemuk. Dari sekarang upayakan diet yang sehat. Diet yang nyunnah. Ya. Berjantung sehat. Sebab apa? Mesti kuat kita ini untuk lari dan mendaki. Kita akan dipaksa nanti Pak, kondisinya nanti akan dipaksa untuk banyak berlari dan berjalan. Sambil membawa beban-beban, mungkin saja anak-anak kita yang kecil-kecil. Mesti exercise. Dari sekarang kita harus banyak exercise. Lakukanlah maraton, bawa sepeda, dan membawa beban-beban, latihan dari sekarang, latihan kaum muslimin. Lakukan. Dan ini tidak ada ruginya, toh kita juga menjaga kebugaran kesehatan, betul tidak? Lakukan. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Selanjutnya, ini apa-apa sedikit mau ke masjid aja bawa motor. Ke mall atau ke minimarket yang jaraknya 100 meter bawa motor. Cemen amat jadi orang. Mbok ya latihan sering jalan bahkan ketika ada tangga merasa tertantang Pak. Ketika ada tangga orang naik lift, saya naik tangga, ente silakan naik lift. Latihan. Jangan nanti di situ ada apa bahasa orang Minangnya di sinan apa di sinan lo di siang kecilnya tuh. Ya. Di mana tumbuh di sinan di siang. Ya. Maksudnya itu kapan terjadi situ pula kita hadapi. Ini prinsip yang salah. Apa gunanya makna a'iddu lahum persiapkan kan begitu? Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Kemudian hendaknya yang bersangkutan dari sekarang mulai rajin membuka YouTube, membeli kaset-kaset tentang bagaimana cara survival. Menghadapi hari-hari berat dengan cara manual, ya, menghadapi medan-medan yang berat atau makanan-makanan emergensi seperti daun-daunan apa yang dapat dimakan. Ya, pokoknya apapun masalah survival ilmui dari sekarang Pak. Apalagi Bapak sebagai kepala rumah tangga yang nanti istri dan anak-anak Bapak akan banyak bergantung kepada kita Pak. Ilmu survival. Hendaknya suami istri mulai belajarlah dari sekarang. Dan banyak kok toko-toko buku yang juga menjual buku-buku panduan tentang survival. Oke, kalau tadi kan alat-alatnya kita suruh agar disiapkan. Sekarang bagaimana kita dapat menguasai ilmu tentang survival ini? Kemudian hendaklah kita seluruhnya tanpa terkecuali mahir memanah dan ahli berkuda, tangkas berkuda. Tak ada teknologi loh Pak. Mobil sudah tidak bisa dipakai, motor jadi rongsokan besi yang tidak berguna, semuanya tidak ada. Lah jarak jauh mesti ditempuh dengan kendaraan manual. Itu hanya mungkin dengan kuda. Kalau keledai nggak ada keledai di tempat kita. Kuda, kaum muslimin, kuda ini tetap sunnah dari awal Nabi mengatakannya sampai hari kiamat. Di punuk-punuk kuda kata Rasulullah ada keberkahan sampai hari kiamat. Maka Nabi perintahkan agar umatnya berkuda. Kaum muslimin, dalam berkuda ini ada 130.000 saraf-saraf penting di bagian punggung dan belakang kita yang akan kembali ditertibkannya dan kita menjadi bugar dan sehat. Orang yang berkuda akan jauh dari penyakit, apalagi serangan jantung dan yang sifatnya penyakit berat ini. Jauh kaum muslimin. Berkuda ini sangat penting. Orang-orang yang terlalu berat badannya, insya Allah dengan jalan berkuda dia akan mengalami penyusutan yang sangat sempurna, pembakaran lemak sangat sempurna dalam berkuda. Oke? Memanah di atas kuda. Sekarang sudah ada olahraga resminya dan itu dipertandingkan di kelas dunia Pak. Mahir memanah di atas kuda. Insya Allah tanggal 14, 15 dan 16 Maret ini saya dengan beberapa guru pesantren yang kami kelola dan santri-santri kami yang dalam 6 bulan ini mampu menamatkan hafiz Al-Quran dalam 10 juz ke atas, bahkan ada yang sudah 15 juz, kami kasih hadiah Pak. Hadiahnya kami ikut training 3 hari 3 malam full mahir memanah di atas kuda. Diberikan pelatihannya secara resmi oleh atlet-atlet kuda yang pakar dalam berkuda dan atlet Malaysia yang pakar dalam memanah di atas kuda, dan juga ada seorang murid dari orang yang juara 1 berkuda di dunia. Kami belajar dengan mereka selama 3 hari. Biayanya murah, hanya 1,5 juta dalam 3 hari. Makan minum udah di sana, pakaian seragam udah di sana, ya.
Tempat tinggal juga mereka yang disiapkan di Okura Stable. Ya, kaum muslimin ini resmi. Saya latihan Pak. Saya latihan berkuda dan pesantren kami sudah punya 2 kuda sekarang ini, alhamdulillah. Pesantren kami sudah punya 2 kuda sekarang. Yang satu kuda saya beri nama Bismillah. Kuda yang kedua saya beri nama Alhamdulillah. Saya berharap besok dapat kuda jantan, kuda yang mantap, yang tegar, di usia 4 tahun ke atas, saya kasih nama Masya Allah. Serius, kami Pak, bahkan ada video saya di FB sudah menyebar beberapa, saya sudah menunggang kuda sebelah tangan sambil yang satu lagi mencoba memain-mainkan tangan seperti ini. Kuda belaju kencang. Kita sudah latihan Pak. Agim sudah mahir memanah di atas kuda. Ustadz Arifin Ilham juga sudah latihan secara manual dan survival seperti ini, mereka kuasai ilmunya. Lah kita Pak, kita yang hidup di akhir zaman ini akan bersentuhan langsung dengan ketidakadaan teknologi. Berkuda adalah sebuah pilihan yang logik dan sebuah pilihan yang menyehatkan. Tidak ada ruginya kita mahir berkuda. Tapi ingat, semua yang kita lakukan secara legal dan formal. Jangan sembunyi-sembunyi memanah teroris. Ikut bergabung dengan Perpani Pak, gabung betul. Kemarin kami latihan di Batalion 331 di Payakumbuh, Sumatera Barat. Bahkan Komandan Batalion mengatakan tempat ini terbuka untuk pelatihan Perpani. Siapapun, bahkan mereka pun ikut latihan bersama kami. Dan apa katanya Pak? Suatu saat nanti kita semua akan kembali ke ini. Senjata-senjata yang ada, senjata canggih ini tidak akan bisa digunakan. Mereka juga ngerti. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, mahir memanah dan berkuda bukan sebuah alternatif yang dianggap ringan, tetapi suatu kemestian yang harus segera dimulai. Baik. Selanjutnya, menguasai ilmu perobatan Islam. Menguasai ilmu perobatan Islam. Sebab apa? Kamu akan kembali seperti zaman sekarang, kata Rasulullah. Sementara rumah-rumah sakit mandul dan tumpul, teknologi mereka tidak dapat dipakai. Saat itu penyakit-penyakit merebak dan mewabah di mana-mana. Pengobatan Islam telah dijamin oleh Allah yang menurunkan penyembuhan dari langit, bahwa dengan pengobatan Islam ini hamba-hambanya akan kembali Allah sembuhkan. Maka kita belajar Pak, belajar latihan. Kalau ada training Tibun Nabawi, kejar Pak, paling hanya sehari 2 hari. Sementara informasi yang diberikannya teramat sangat padat. Dan janganlah pelit dengan waktu. Kita akan menghadapi hari-hari berat. Toh, kalaupun ini masih jauh, anggaplah Tibun Nabawi tetap yang tertinggi. Dan tetaplah hari demi hari bermanfaat untuk kita. Ya. Selanjutnya, mengilmui ruqyah dan menguasai prakteknya. Ruqyah, inilah dia energi sejati yang di mana kita dibina Pak. Saya harap Bapak Ibu ikutlah training pelatihan bagaimana cara meruqyah sesuai sunnah. Ruqyah diri, ruqyah anak, ruqyah istri. Ruqyah itu bukan hanya berurusan dengan jin dan setan saja. Dia akan mengatasi berbagai macam masalah. Karena ruqyah pada hakikatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah-masalah terberat. Apakah dia memang penyakit, ataukah dia memang berupa gangguan, atau apa saja, maka insya Allah ta'ala dengan ruqyah, energi ruqyah ini teramat sangat dahsyat. Saya sudah di 3 negara Pak, mengajarkan tentang bagaimana ruqyah mandiri dapat dijalankan. Pelatihan ini kami berikan selama 2 hari 2 malam. Dan saya salah seorang di antara pembina rehab hati. Ya, salah seorang pembina rehab hati, di mana kita mengajarkan pada umat kembali kepada akidah yang benar, kepada tauhid yang lurus, dan bagaimana kita meyakini kekuatan daripada ayat-ayat Allah, meminta tolong hanya kepada Allah, membersihkan diri daripada kesyirikan dan sebagainya. Maka ikutlah pelatihan-pelatihan yang digelar oleh rehab hati kaum muslimin, insya Allah mengarahkan kepada pemurnian tauhid kembali. Tazkiyatun nafas, inilah dia versi dan porsi yang terbesar. Lanjut. Ini enggak, sikit-sikit cari ustadz yang pandai dan mahir meruqyah. Tolong ruqyah bini saya Pak Ustadz. Tolong ruqyah anak saya Pak Ustadz. Tolong ruqyah. Nah, kapan kita meruqyah diri kita sendiri, meruqyah istri kita sendiri? Sementara ilmu ruqyah ini adalah ilmu di mana Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah,
semua obat sudah saya coba, enggak berhasil. Kata Rasul, letakkan telapak tangan kamu di dada, di tempat yang kamu terasa sakit. Maka dia meletakkan di bagian tubuhnya yang sakit, lalu bacalah ini, kata Rasul. Itu ruqyah mandiri namanya. Setelah saya melakukannya, kata sahabat ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim ya. Setelah saya melakukannya, saya benar-benar sembuh sesembuh-sembuhnya. Lalu saya ajarkan kepada keluarga saya dan orang-orang yang saya temukan bagaimana caranya. Jadi ada ilmunya loh Pak. Bagaimana cara menguasai ruqyah mandiri. Selanjutnya, jauhilah makanan-makanan dan minuman yang beralkohol atau apapun yang instan. Ini dampaknya nanti Pak. Coba nanti yang sudah punya kitab ini, Zikir Akhir Zaman, saya anjurkan mohon dibaca pada halaman yang ke-300. Dampak ilmiah orang-orang yang biasa mengkonsumsi barang-barang beralkohol, minum-minum beralkohol, ya. Kemudian juga barang-barang instan dan maaf, obat-obatan kimia, obat kimia, apalagi obatan yang haram. Dampak ilmiahnya orang yang macam inilah yang paling cepat mengalami perubahan bentuk ketika terjadinya hantaman meteor. Mereka yang paling tersiksa. Dan memang saya sudah mendapatkan bocorannya dari buku Deadly Mist yang ditulis oleh Jerry DeGray. Beliau menceritakan bagaimana Yahudi hari ini telah mampu mempola suatu zat tertentu yang mereka masukkan ke makanan-makanan, ke minuman-minuman yang mereka sebar ke seluruh dunia, juga kepada obat-obatan. Di mana pada harinya nanti siapapun yang mengkonsumsi ini, yang pernah mengkonsumsi ini, dalam jangka panjangnya apabila mereka melemparkan sesuatu ke udara, ke langit, maka seluruh yang pernah mengkonsumsinya akan langsung terwabah oleh penyakit yang mengerikan. Mereka akan sangat mudah mengatur manusia, kesehatan manusia segala macamnya. Maka prinsip mereka make him sick you will be rich, ya. Buat mereka sakit, kalian akan kaya. Prinsip Yahudi menghabisin kita, Pak. Nah, sebaiknya hindarkanlah mengkonsumsi obat-obatan haram atau obat-obatan berkimia. Ya, sebisa-bisanya kembalilah kepada obat-obatan Islam. Kepada madu, kepada habatus sauda, minyak zaitun, kepada bekam, kepada ruqyah dan obat-obatan yang direkomendasikan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Selanjutnya ibarat Allah, biasakan mengkonsumsi makanan-makanan sunnah dan herbal islami. Sebelum kemari, jam setengah 12 malam saya baru nyampe di kota Payakumbuh. Jam setengah 3-nya kami bertolak ke kota Padang untuk naik pesawat pertama dari Padang ke Jakarta. Baru siang kemarin saya nyampe Pak. Malamnya itu di Bangkinang saya mendatangi sebuah pesantren yang sudah mengandalkan untuk santri-santrinya makanan-makanan herbal. Apa katanya Pak? Biasanya santri-santri kami tiap sebentar sakit. Dalam sebulan itu ada saja bergelimpang berjatuhan sakit. Bahkan guru-gurunya juga demikian. Ketika kami benar-benar akrabkan diri dengan herbal, dengan kurma, dengan zabib atau kismis, dengan zaitun, dengan minuman-minuman yang steril dan bersih, ini membahayakan matanya. Jangan ditatap cahaya nih, merusak matanya. Kasihan, retina matanya tidak kuat memikul. Sedangkan kita yang dewasa saja bisa merusak kepada cahaya yang terlalu tajam. Baik kaum muslimin, kita kembali. Lalu apa kata mereka? Ya, apa kata mereka? Sejak kami mulai mengkonsumsi barang-barang herbal di pesantren kami, santri kami boleh dikatakan 4 tahun ini tidak pernah bersinggungan lagi dengan rumah sakit. Masya Allah. Tidak pernah kami mendatangkan lagi dokter untuk cek kesehatan. Sebab apa? Ternyata herbal-herbal ini menjadikan daya tahan tubuh kita menjadi maksimal kaum muslimin. Kemudian stop bermaksiat. Saya katakan wajib lihat halaman 221. Yang saya maksud itu adalah dari kitab. Sebab apa? Dijelaskan di sini pernyataan para sahabat. Maksiat melemahkan daya tahan tubuh, melemahkan fisik, menjadikan orang ini mudah terserang berbagai macam penyakit. Stop bermaksiat. Orang yang mengalihkan ke aktivitas maksiatnya kepada ketaatan, daya tahan tubuhnya dibuat oleh Allah kuat. Daya tahan tubuhnya terhadap berbagai macam goncangan penyakit, virus segala macamnya Allah jadikan kebal. Ini pernyataan Abdullah ibnu Abbas. Semoga Allah ridha kepadanya, ibarat Allah yang kami muliakan. Baik. Selanjutnya,
persiapan ruhiyah dan amalan. Nah ini yang paling penting Pak. Kalau tadi sifatnya fisik, kalau tadi sifatnya benda, siapapun kita mungkin bisa mengadakannya karena kita punya fulus. Ataupun kalau nggak punya fulus, ya udahlah nebeng-nebeng pada orang lain paling. Tapi ruhiyah dan amalan nggak bisa nebeng. Ruhiyah dan amalan ini persiapannya bergantung kepada masing-masing kita. Dan inilah dia energi yang terkuat sesungguhnya untuk survival, untuk bertahan hidup. Dan inilah yang akan membentengi iman kita. Inilah yang akan membentengi keselamatan kita di dunia sampai ke akhirat. Persiapan ruhiyah dan amalan. Perhatikan pertama, sholat 5 waktu, jaga berjamaah di masjid. Nggak perlu saya komentari ini ya. Nggak perlu saya komentari. Yang kedua, bentuklah segera dan bersatulah dengan komunitas orang-orang yang saleh, yang beriman dan bertauhid, yang faham tentang akhir zaman. Buat segera. Kalau ini terjadi, kemana kita harus pergi? Segera dari sekarang dirancang. Kemana? Di kampung mana kita buat persiapannya, segala macamnya. Dari sekarang Pak. Jadi kalau ini sudah dekat, kita sudah tahu kemana kita harus bergerak. Tempatnya sudah kita bebaskan terlebih dahulu, dan sebagainya. Ini penting kaum muslimin. Ketika ini semuanya terjadi, dan sebelum teknologi betul-betul musnah total, kita masih bisa pindahan secara massal ke tempat yang telah kita siapkan. Sebaiknya tempat itu disembunyikan saja dulu, dalam artian enggak digembar-gemborkan. Ya, enggak digembar-gemborkan. Tapi ketika kita sudah mengamankan tempat itu kaum muslimin, maka beberapa bulan sebelum semua petaka ini terjadi, pengumumannya sudah resmi ke permukaan bumi kita ini, maka bergeraklah secara pasti kaum muslimin yang ada untuk bersama orang-orang yang beriman ke satu tempat yang telah disepakati bersama-sama. Dan beransur-ansur dari sekarang, persiapkan segala fasilitas hidupnya. Ya termasuk sumur, kaku, segala macamnya yang sifatnya manual semua. Selanjutnya, istiqomahlah dengan amalan sunnah yang paling besar pahalanya. Apakah amalan-amalan sunnah yang paling besar? Sebab kata Nabi, badiru bil a'mal. Bersegeralah kamu melakukan amalan-amalan soleh. Kalimat bersegera itu Pak, sebab hanya amal soleh lah yang akan menjadikan kita mampu bertahan ketika manusia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ketika nyali dan mental manusia tidak mampu lagi memikul beratnya beban bencana musibah lalu menjadi gila dan sebagainya. Atau menjadi murtad dan tega membunuh orang lain dan sebagainya. Orang yang beriman amal solehnya banyak, insya Allah dia diberi oleh Allah daya tahan untuk memikul petaka, bencana, musibah tersebut. Sebagaimana orang ini insya Allah Ta'ala juga tahan imannya saat Dajjal keluar, muncul, insya Allah dia tidak termasuk yang mudah terhipnotis oleh energi sihir yang disebarkan oleh Dajjal dengan kekuatannya. Iman kita melindungi kita, amal kita menjaga kita, insya Allah Ta'ala. Makanya Nabi perintahkan perbanyak amal-amal soleh. Nah, start perbanyak amal soleh itu kapan? Masih ingat nggak? Yang sudah mengikuti kajian akhir zaman saya yang asas siapa-siapa saja, tolong angkat tangan. Hah? Kajian kita berada di akhir zaman. Siapa yang pernah di antara kita? Hanya satu orang. Kalau satu orang berarti nggak nyambung dong pembicaraan sini dari awal. Saya pikir ini udah mendengar semua dari awal kajian tentang akhir zaman. Maaf sekali lagi, tolong yang benar. Angkat tangan yang pernah mendengarkan kajian akhir zaman dari saya. Karena ini lanjutan Pak, ini lanjutan tingkat akhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 10% pun nggak sampai. Yang lain, saya yakin ini bisa dipahami yang saya sampaikan tadi, bisa semua bisa paham. Hanya saja nggak greget kalau nggak dengar dari awal. Yang dengar dari awal mereka lah yang paling paham dengan kasus ini. Mungkin Bapak Ibu yang baru mendengar kajiannya, apalah kata Pak Ustadz nih. Persiapan ini, masa mau jual rumah segala macamnya. Bisa salah sangka Pak. Kaum muslimin yang kami muliakan. Baik, lanjut. Inilah amalan-amalan yang paling besar pahalanya, yang dapat kita saling berlomba untuk istiqomah mengamalkannya. 1. Salat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah. 2. Tahajud, duha dan salat sunat syuruk. Ya, salat sunat syuruk. Ini pahalanya kata Rasulullah sama dengan haji dan umroh total. Orang pergi haji kan sekali setahun cuma bisa. Hajinya mabrur. Dalam haji itu ada umroh, dapat pahala full. Kita bisa dapatkan apabila kita melaksanakan sholat sunat syuruk. Syaratnya sholat berjamaah di masjid, kemudian berzikir
sampai terbit matahari. Setelah matahari terbit, lewatkan 10-15 menit. Setelah itu bangkitlah, salat sunat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Al-Fatihah dan yang kedua adalah Qul huwallahu ahad. Pahalanya kata Rasulullah yang melakukan itu sama dengan pahala orang yang baru pulang haji, hajinya mabrur. Yang dapatkan pahala umroh, umrohnya juga mabrur. Subhanallah. Ini cara kita melakukan akselerasi amal soleh. Tapi karena kita, kalau orang kantoran yang paling menderita nih, yang paling merdeka itu adalah para pedagang. Yang merdeka itu. Sebab apa? Dia dagang kapanpun bisa pergi. Lalu sholat sunat syuruk tiap hari bisa dibuat. Syaratnya sekali lagi sholatnya berjamaah di masjid subuh. Ya, sholatnya berjamaah di masjid subuh. Pak Ustadz, kalau sholatnya di masjid berjamaah, pulang ke rumah bentangkan sajadah, lanjutkan zikir sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, tunggu 10-15 menit. Lalu kami sholat sunat 2 rakaat sholat syuruk. Dapat pahala begitu enggak? Iya. Syaratnya jangan lagha. Maksudnya apa? Jangan diantara itu diselingi dengan ngobrol, atau dengan chatting-chattingan, atau dengan nonton. Nanti udah terbit matahari baru. Enggak ada, putus dah tuh Pak. Syaratnya bersambung dengan zikir. Dan zikir itu macam-macam. Dengarkan pengajian juga adalah zikir. Baca Quran juga adalah zikir. Yang paling ahsan itu adalah membaca zikir-zikir khusus yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu. Kemudian puasa sunnah. Nah, ini macam-macam puasa sunnah yang dianjurkan. Senin Kamis, puasa Daud, puasa Bid, ya. Puasa-puasa yang besar pahalanya, buru Pak. Kejar puasa Syawal yang 6 hari setelah Ramadan dan seterusnya. Selanjutnya, umroh pada bulan Ramadan. Ahsannya full pada bulan Ramadan. Sebab apa? Bapak tahu? Umroh ibadah di tanah suci itu nilai pahala solatnya sama dengan 100.000 kali lipat solat di masjid kita di sini. 1 kali solat sama dengan 100.000 kali solat. Sementara kita sholat 5 waktu berjamaah lagi. Subhanallah. Bulan Ramadan lagi. Allahu Akbar. Makanya Pak, kalau ingin secepatnya mendapatkan lipatan pahala yang berlapis-lapis, upayakan bulan Ramadan kita bisa umroh ke tanah suci. Usahakan. Ya. Usahakan. Dari sekarang Bapak nabung, insya Allah bisa dah. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya. Kalau enggak ya gimana lagi. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, nggak bisa full, minimal setengah bulan. 15 terakhir. Baik, lanjut. Mengejar pahala besar dalam paket Jumat. Loh, maksudnya apa? Mengejar pahala besar dalam paket Jumat. Ini kaum laki-laki loh. Ibu bisa dapatkan nggak? Bisa. Caranya gimana? Ntar saya bagi tahu. Begini Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Man ghassala yaumal jum'ah waghtasala wa bakkara wa abtakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami wa lam yalghu kana lahu likulli khatwatin minha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Siapapun saja yang hari Jumat mandi bersih-bersih sebersih-bersihnya, setelah itu dia mandi seperti mandinya orang junub. Setelah mandi bersih-bersih, selesai, kemudian dia mandi seperti mandinya orang junub. Niatnya untuk mandi Jumat. Setelah itu, dia berkemas-kemas dan bergegas untuk menuju ke masjid. Lebih dini dia pergi ke masjid. Kemudian, dia berjalan kaki dan tidak menunggangi kendaraan. Lalu dia duduk ambil posisi yang terdekat dengan imam. Dan dia mendengarkan khutbah, atau selama dalam masjid lam yalghu, dia tidak ubusan chatting-chattingan, tidak ngobrol dengan orang, ngalur ngidul segala macamnya. Mungkin dia berzikir, mungkin dia baca Quran, mungkin dia berdoa, dan juga tidak tiduran. Kana lahu, adalah untuknya, likulli khatwatin minha, setiap satu langkah yang tadi dia langkahkan dari rumahnya menuju ke masjid, ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Satu langkah Pak, sama pahalanya diberi oleh Allah untuk dia, pahala orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Dan orang yang qiyamul lail tahajud 1 tahun penuh. Setiap satu langkah. Masya Allah. Masya Allah. Ini hari Jumat loh Pak. Kalau amalannya hari Jumat itu seperti itu. Ayahanda saya umurnya sekarang 99 tahun. Alhamdulillah masih hidup. Masih toga pinggangnya. Ya. Masih kuat Alhamdulillah. Masih terang matanya baca Quran tanpa
kacamata, masih nyaring telinganya. Allah kasih dia segala kebaikan. Dan belum nampak tanda-tanda pikun. Memang jalan jauh sudah agak sulit baginya. Jalan jauh dalam artian jalan kaki, Pak. Tapi setelah dia dengar pahalanya macam ini, dia minta saya kalau saya ada situ, kawani wiya nah. Mengaya jalan kaki wak kamu saji. Ke masjid itu, Pak, jaraknya dari rumah kami itu hampir 2 kilo. Dia minta jalan kaki hari Jumat. Kalau jam 9, jam 10 itu udah ribut dari depan pintu rumah saya itu. Minta dikawani. Sudah dengarkan ini pahalanya besar. Masya Allah nih kaum muslimin. Inilah seharusnya kita. Orang tua macam itu saja. Sanggup masa kita yang muda-muda enggak terlalu. Iya. Apalagi rumahnya cuma dekat hanya berapa langkah. Kalau bisa muter sedikit kenapa ke masjid? Cari pahalanya. 1 langkah itu pahala 1 tahun puasa loh. 1 langkah itu pahalanya 1 tahun qiyamul lail tahajud. Allahu Akbar. Ya, ini dalam rangka akselerasi amal soleh.